Bapa di dalam surga, bersama dengan umat-Mu dari segala bangsa, kami datang bersujud di hadapan-Mu. Kami datang sebagai umat-Mu untuk beribadah kepada-Mu. Karena Engkau menciptakan manusia untuk menyembah-Mu. Dan Kristus pun berkata bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan kami bersyukur karena di dalam Kristus kami diizinkan untuk menghadap hadirat-Mu, kami diizinkan untuk datang ke hadapan-Mu. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur karena diberikan kesempatan untuk memuji-Mu melalui lagu-lagu yang kami nyanyikan. Kami bersyukur juga karena kami mengalami perhentian yang sejati melalui kebangkitan Kristus. Dan pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan-Mu berbicara. Kiranya Engkau memberikan firman-Mu kepada kami dan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan waktu yang akan berjalan di depan kami. Kiranya Tuhanlah yang memakai waktu ini untuk berbicara kepada kami. Ajarlah kami dan nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Ulangan 5 ayat 31 sampai 33. Kita akan mengakhiri seri Tunjukkan Jalan-Mu kepadaku. Kita sudah berbicara mengenai jalan kehidupan dan kita juga sudah berbicara mengenai jalan yang lurus. Hari ini kita akan berbicara mengenai jalan ketaatan, the way of obedience. Saya mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan ayat 31 sampai 33 dan kita akan fokus pada ayat yang ke-33. Saya akan membacakan ketiga ayat ini. Mari kita memperhatikan dari Alkitab kita masing-masing. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ketiga ayat ini berbicara mengenai hukum Taurat. Di dalam perjanjian lama, hukum Taurat itu pertama-tama merujuk kepada 10 perintah. Tapi hukum Taurat juga berbicara mengenai seluruh perjanjian lama. Dan hukum Taurat kita juga bisa mengerti sebagai seluruh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Hukum Taurat itu berbicara mengenai firman Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat yang ke-31, saya akan mulai dengan membahas ayat yang ke-31. Saudara-saudara, ayat 31 itu adalah perkataan Tuhan kepada Musa. Kalau saudara membaca Ulangan pasal 5, saudara dikasihi oleh Tuhan, Ulangan pasal 5 itu berbicara mengenai Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, sebenarnya kita sudah membaca tentang 10 perintah itu di dalam kitab Keluaran. Mengapa sekalipun sudah dibicarakan dalam kitab Keluaran, sudah diceritakan dalam kitab Keluaran, muncul lagi di dalam kitab Ulangan? Lah itu kenapa namanya kitab Ulangan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, disebut dengan kitab Ulangan karena memang isinya itu pengulangan. Mengapa perlu diulangi? Saudara dikasihi oleh Tuhan, perlu diulangi karena ditujukan kepada orang yang berbeda. Jadi saudara-saudara, sekalipun cerita tentang 10 perintah Allah sudah muncul dalam kitab Keluaran, khususnya Keluaran pasal 20, tetapi perlu diulangi lagi di dalam Ulangan pasal yang kelima. Kalau saudara bandingkan Ulangan pasal 5, itu mirip dengan Keluaran pasal 20. Di dalam Ulangan pasal 5, saudara menemukan lagi ada 10 perintah Allah. Jangan ada Allah lain, jangan mencuri, jangan berzina. Saudara-saudara, mengapa perlu dituliskan lagi dalam kitab Ulangan kalau sudah ada di dalam kitab Keluaran?
Karena kitab Ulangan ditujukan kepada bangsa Israel generasi yang kedua. Sedangkan kitab Keluaran itu menceritakan tentang Israel generasi yang pertama. Ya, kita tidak ada waktu untuk membahas mengenai Israel generasi yang pertama dan kedua. Generasi yang pertama sudah mati di padang gurun, saudara yang kasih Tuhan. Artinya saudara-saudara, 40 tahun sudah berlalu. 40 tahun sudah berlalu. Kenapa perlu 40 tahun? Karena Tuhan ingin membersihkan generasi yang pertama, karena generasi pertama sudah memberontak. Dan generasi yang kedua adalah yang masuk ke tanah perjanjian. Dan kalau saudara membaca Ulangan pasal yang pertama, saudara-saudara, kita bisa melihat di sana, generasi yang kedua itu sudah berada di seberang sungai Yordan, saudara-saudara. Saudara yang kasih Tuhan, seberang sungai Yordan itu seperti Batam dengan Singapura, saudara yang kasih Tuhan. Saudara-saudara, dari Batam bisa lihat Singapura, tapi belum masuk Singapura. Tapi orang Batam bisa lihat Singapura. Tapi saudara-saudara, sekalipun orang Batam sudah bisa lihat Singapura, dia belum ada di Singapura, dia masih di Indonesia. Nah saudara-saudara, generasi yang kedua itu adalah anak dari generasi yang pertama. Orang tua mereka sudah mati. Itulah kenapa Tuhan biarkan mereka 40 tahun berputar-putar di padang gurun, supaya bersih. Lalu generasi yang kedua sudah besar, dan mereka akan masuk, tapi belum masuk, baru di seberang sungai Yordan. Nah saudara-saudara, sebelum mereka masuk, perlu diingatkan. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka tidak melihat bagaimana Tuhan kasih 10 perintah. Orang tua mereka lihat bagaimana Tuhan kasih 10 perintah. Orang tua mereka tahu 10 perintah itu bukan dari Musa, itu dari Tuhan. Tapi mereka nggak lihat. Mereka cuma tahu, oh ada 10 perintah. Oh ada 2 loh batu. Ya saudara-saudara, harus dilakukan. Tapi mereka nggak tahu dari mana juntrungannya 2 loh batu itu. Maka perlu diulangi. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengapa Tuhan mau mereka mengetahui tentang 10 perintah itu? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, simple, untuk dilakukan. Saudara-saudara ya. Kenapa Tuhan kasih tahu? Kenapa perlu diulangi lagi tentang 10 perintah itu? Supaya dilakukan. Nah kenapa perlu dilakukan? Karena 10 perintah itu petunjuk jalan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tanah perjanjian sudah dekat. Mereka belum masuk, tapi sudah di depan mata. Tapi sebelum masuk, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau mereka tahu 10 perintah. Kenapa? Karena 10 perintah itu petunjuk jalan waktu nanti masuk tanah perjanjian. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam Yosua pasal 1, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua? Jangan takut, teguhkan hatimu, saudara yang kasih Tuhan. Tapi perhatikan saudara-saudara, Yosua disuruh apa? Renungkanlah perkataan Taurat itu. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Saudara-saudara, di situ kita perhatikan saudara kasih Tuhan, bahwa Tuhan berkata kepada Yosua, kalau kamu masuk ke tanah perjanjian itu, waktu kamu menginjak tanah perjanjian itu, kamu harus terus mengingat firman-Ku. Kenapa? Karena kalau kamu nggak ingat firman-Ku, nanti kamu bisa kehilangan jalan di tanah perjanjian. Wah saudara-saudara, kita seringkali takutnya kehilangan jalan di padang gurun ya saudara-saudara ya. Saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir loh, yang kita perlu khawatir itu di padang gurun Pak. Ya di padang gurun itu kita bisa kehilangan jalan, bisa tersesat. Loh kalau sudah di tanah perjanjian ngapain takut tersesat? Ya sudah nyampe kok. Saudara-saudara, kita sering berpikir, ya kita harus takut tersesat kalau kita masih di padang gurun. Kalau sudah sampai di tanah perjanjian ngapain takut tersesat? Saudara-saudara, kita takut tersesat karena kita takut nggak sampai tujuan. Kalau sudah sampai tujuan, kenapa takut tersesat lagi? Saudara-saudara, kita butuh petunjuk jalan sebelum sampai ke tujuan. Lah kalau sudah sampai tujuan, tuh apalagi petunjuk jalan? Kan sudah nyampe. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, di sini kita belajar satu hal ya. Sudah sampai di tujuan pun bangsa Israel bisa tersesat. Tersesat kenapa? Bangsa-bangsa lain. Dan kenyataan kitab Hakim-Hakim saudara kasih Tuhan. Ya, setelah Yosua mati, masuklah zaman Hakim-Hakim. Apa yang terjadi zaman Hakim-Hakim? Sesat semua. Sesat. Saudara-saudara, aneh ya, ironis. 40 tahun nggak tersesat loh di padang gurun. Selama 40 tahun di padang gurun nggak pernah tersesat. Yo, Pak, tapi kan mereka jadi 40 tahun jalannya, Pak. Itu kan tersesat? Tidak. Saudara-saudara, 40 tahun ini bukan tersesat. Tuhan yang bikin mereka putar-putar aja. Tersesat sih enggak. Tapi Tuhan nggak izinkan masuk, itu iya. Tersesat sih enggak. Tapi saudara Tuhan, kita makin ironis saudara-saudara ya. Sudah masuk malah tersesat. Ya saudara-saudara, nah itu kenapa Tuhan memberikan 10 perintah ini. Dan Tuhan memberikan hukum Taurat. Supaya apa? Jangan sampai di tanah perjanjian tersesat. Kehilangan jalan, lost their own way. Ya saudara-saudara, dan kitab Hakim-Hakim membuktikan saudara-saudara, setelah masuk tanah perjanjian bisa tersesat loh. They lost their own way. Ya saudara-saudara, kayak saudara Tuhan, kita kan
sedang merenungkan tentang tunjukkan jalanmu kepada aku. Kita bergumul melewati 2026 ini. Kita takut tersesat oleh Tuhan. Tapi saudara nggak perlu takut tersesat. Tuhan sudah kasih firman-Nya kok. Tuhan sudah kasih firman-Nya. Nah, saudara oleh Tuhan, pertanyaannya adalah saudara melakukan atau tidak. Itu kenapa kita bicara mengenai jalan ketaatan, saudara-saudara. Tuhan sudah kasih firman-Nya. Saudara mau jalani, saudara mau jalankan, saudara mau ikuti. Ya saudara-saudara oleh Tuhan, apa yang bikin kita sesat? Bukan karena kita nggak tahu jalan yang benar. Bukan karena Tuhan tidak kasih tahu jalan yang benar. Tuhan kasih tahu, tapi saudara mau ikutin jalan saudara sendiri. Maka kalau saudara perhatikan ayat yang ke-33, di situ dikatakan, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Jadi itu jelas, jalannya jelas, diperintahkan kok. Diperintahkan. Maka saudara Tuhan, kalau saudara bertanya, Pak, saya tidak tahu Pak, mana jalan Tuhan. Firman Tuhan begitu jelas dari Kejadian sampai Wahyu. Masa saudara nggak tahu mana jalannya Tuhan? Saudara-saudara Tuhan, kita sesat bukan karena kita tidak tahu jalan. Kita sesat bukan karena Tuhan tidak tunjukkan jalan. Kita tersesat karena kita mengikuti jalan kita sendiri. Kita membuat jalan kita sendiri. We make our own way. Maka saudara-saudara kalau kita perhatikan ayat 33, Tuhan mengatakan, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, haruslah kamu jalani. Nah ini, the way of obedience. Tuhan sudah kasih perintah, itu jalannya. Kamu harus jalani. Ya saudara-saudara, apa artinya jalan kalau tidak dijalani? Ya, saudara-saudara, apa artinya jalan kalau tidak dijalani? Apa artinya pemerintah bikin jalan tol kalau saudara tidak jalani? Mahal Pak, ya itu ada alasannya saudara Tuhan ya, saudara-saudara ya, mahal. Ya. Kan sudah dibikin jalan tol saudara tetap aja supir truk lewat jalan biasa. Kenapa saudara-saudara? Mahal Pak, ya saudara-saudara itu lain cerita saudara-saudara. Ya jadi kalau saudara-saudara lihat, lah kenapa tetap 1 jam padahal jalan tol bisa 40 menit? Ya mahal, nah, saudara-saudara ya, itu masih ada alasan saudara-saudara ya, nggak worth it ya kalau orang bilang begitu. Ya apalagi kalau daerah yang tidak macet saudara-saudara. Tapi kalau kayak di daerah-daerah yang sudah macet, ya jalan tol itu tidak ada pilihan. Walaupun bayarnya mahal ya, tapi harus dilewati. Kenapa? Ya untuk apa bikin jalan tol kalau tidak dijalani? Nah saudara-saudara, Tuhan sudah tunjukkan jalan. Untuk apa dia tunjukkan jalan kalau tidak dijalani? Jadi saudara-saudara kayak Tuhan, pertanyaannya saudara mau jalani atau tidak? Saudara mau taat atau tidak? Ya saudara-saudara, jangan ada yang mengatakan lagi, Pak saya nggak tahu Pak, jalan apa yang Tuhan tunjukkan untuk 2026 ini. Baca Alkitab saudara. Bahasa Alkitab saudara, itulah segenap jalan. Seluruh Alkitab kita ini adalah segenap jalan yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahkan ya, ketika kita tidak tahu kehendak Tuhan yang spesifik bagi hidup kita, saudara tetap bisa tahu kehendak Tuhan yang general bagi hidup saudara. Saya ulangi saudara-saudara ya, gini saudara-saudara, kalau saudara bergumul untuk kehendak Tuhan yang spesifik dalam hidup saudara, lakukan dulu yang general. Ya, saudara-saudara, jangan banyak alasan. Oh, saya nggak tahu Pak, jalan Tuhan yang spesifik. Saya nggak tahu Pak, Tuhan mau saya kerja di mana. Saya nggak tahu Pak, Tuhan mau saya resign atau tidak. Tuhan nggak tahu Pak, Tuhan nggak kasih tahu Pak, saya harus menikah dengan siapa. Saudara minta kehendak Tuhan yang spesifik. Tuhan bilang apa? Yang umum dijalankan dulu lah. Ya, yang umum dijalankan dulu. Yang kamu nggak tahu apa? Saya harus menikah dengan siapa? Yang kamu tahu apa? Tuhan nggak mau saya menikah dengan yang tidak seiman. Itu dulu dijalankan. Nggak usah banyak alasan. Ya, oh saya nggak tahu Pak, Tuhan mau saya kerja di mana? Tapi kamu tahu apa? Saya tahu Pak, Tuhan nggak mau saya jadi bandar narkoba. Itu dulu dijalankan. Yang umum-umum. Ya, saudara-saudara, yang umum saja kita nggak tahu. Ya. Saudara-saudara kenapa? Malas baca Alkitab. Saudara-saudara ya, saudara-saudara inilah penyakitnya orang Kristen. Saudara-saudara ya, banyak alasan, nggak tahu kehendak Tuhan yang spesifik. Baru tanya, yang umum? Nggak tahu juga Pak. Ya ampun saudara-saudara ya, yang itu saja kamu nggak tahu, kamu merengek-rengek minta yang spesifik. Ya saudara-saudara Tuhan, nah, saya minta kita punya komitmen saudara-saudara Tuhan ya, setahun ini saudara habiskan Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, ayo saudara-saudara ya, kita perlu punya Bible reading plan. Nah, itu yang sudah disampaikan oleh Pak Kohan dalam PA hari Rabu, minggu yang kedua, ya, PA yang pertama, PD dan PA yang pertama di tahun 2026. Harus ada Bible reading plan. Ya saudara-saudara, Bible reading plan satu hal.
Saat teduh pribadi satu hal, Bible study pribadi. Wah, banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Masa hidup saya Alkitab semua, Pak? Emang saya calon mahasiswa STT kan bukan, Pak. Baca Alkitab setahun, saat teduh berurutan, Bible study pribadi. Loh, memang saya jadi mahasiswa STT ini, Pak. Soalnya kayak Tuhan, yang butuh firman bukan cuma mahasiswa STT, yang butuh firman saudara dan saya. Bukan karena saudara mau jadi pendeta baru saudara baca Alkitab. Ya, saudara-saudara, tema kita 3 minggu ini kan tunjukkan jalanmu kepada aku. Baru Tuhan bilang, emang kurang jelas. Saudara-saudara ya, masih kamu nanya lagi, tunjukkan jalanmu kepada aku. Minta lagi, emang kurang jelas. Ini isi Alkitab ini, jalan semua ini, segenap jalan. Tapi saudara-saudara, ada jalan kok dijalani itu apa? Ya, ada jalan tapi nggak dijalani itu apa itu semua? Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita, saudara yang kasih Tuhan, melihat ayat yang ke-31. Kita mulai dengan ayat 31, saudara-saudara. Tetapi engkau, nah saudara-saudara ya, Tuhan berkata kepada Musa, tetapi engkau. Nah, di sini kita melihat ya, Tuhan membedakan Musa, saudara-saudara ya. Makanya kata tetapi engkau. Tetapi Musa, nah kira-kira saudara kasih Tuhan ya. Saudara-saudara berarti Musa berbeda dengan siapa? Berbeda dengan seluruh bangsa Israel. Nah, kalau saudara perhatikan ayat 30, saudara-saudara, ayat 30 itu konteks dari ayat 31. Di ayat 30, Tuhan menyuruh seluruh bangsa Israel pulang ke kemah. Ya. Saudara-saudara, mereka sudah datang kepada Tuhan, tapi mereka takut untuk lebih jauh lagi melihat Tuhan. Mereka takut mati atau mereka takut terbakar oleh kekudusannya Tuhan. Maka mereka bilang sama Musa, kami nggak berani datang lebih jauh. Kami takut, Musa. Baru Tuhan berkata kepada Musa, ya sudah, kalau mereka takut, bilang sama mereka, sekarang kalian balik aja ke kemah masing-masing. Nah, saudara-saudara, ayat 31, tetapi Musa, yang lain balik ke kemah masing-masing, kamu enggak. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, Tuhan berkata pada Musa, yang lain boleh balik, tapi engkau tetap di sini. Berdiri bersama-sama dengan aku. Nah, saudara-saudara, kata berdiri situ bahasa Ibraninya amat, yang bisa juga diterjemahkan menjadi stay, tinggal. Maka New International Version menerjemahkannya stay. But you stay with me. Semua pulang, kamu tinggal bersama denganku di sini. Saudara-saudara, mengapa Tuhan menyuruh Musa tinggal? Karena Tuhan mau bicara. Tuhan mau bicara. Saudara-saudara, terjemahan bahasa Indonesia saudara-saudara itu sedikit mengaburkan maknanya, karena bahasa Indonesia mengatakan, maka aku hendak mengatakan kepadamu. Tinggal berdiri di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu. Tapi terjemahan New American Standard Bible, saudara-saudara, lebih memudahkan kita memahami maksudnya. That I may speak to you. Stay here that I may speak to you. Tinggal di sini. Jangan meninggalkan hadiratku. Jangan meninggalkan hadiratku. Tinggallah di hadiratku supaya aku berbicara denganmu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ya Musa kan disuruh nanti untuk berbicara pada bangsa Israel. Karena bangsa Israel nggak mau menghadap Tuhan. Mereka takut. Ya, mereka takut menghadap, apalagi nanti Tuhan bicara. Wah, lebih takut lagi. Tapi saudara-saudara, Tuhan mau bicara kepada bangsa Israel. Lah kalau bangsa Israel sudah pulang, Musa pun ikut pulang, saudara dikasih oleh Tuhan. Lah Tuhan mau bicara kepada bangsa Israel bagaimana? Nah, saudara-saudara, maka di sini Tuhan memilih Musa jadi mediator. Semua boleh pulang, kecuali kamu Musa, tidak boleh pulang. Stay with me, tinggal di hadiratku. Jangan tinggalkan hadiratku ini, supaya aku bisa berbicara denganmu. Karena nanti kamu akan berbicara kepada bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebuah evaluasi untuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan dikenal sebagai orang yang berbicara kepada jemaat. Tapi hamba Tuhan tidak bisa bicara sama jemaat kalau dia tidak lebih dahulu mendengar Tuhan bicara sama dia. But you, tapi engkau Musa, tinggal di sini. Supaya aku berbicara kepadamu dan engkau mengajar. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Aku bicara kepadamu, engkau mengajar. Dan mereka melakukan. Itu kan ayat 31, saudara-saudara. Aku bicara kepadamu, engkau bicara pada mereka, mereka melakukan perintahku.
Saudara-saudara, hamba Tuhan dikenal sebagai orang yang bicara kepada umat Tuhan. Tapi sebelum hamba Tuhan bicara kepada umat Tuhan, Tuhan harus bicara dulu kepada hamba Tuhan. Jadi apa yang menjadikan hamba Tuhan, bukan karena dia bicara kepada umat Tuhan, tapi karena Tuhan bicara kepada dia. Kalau orang katanya hamba Tuhan, tapi dia tidak pernah mendengar Tuhan bicara, Tuhan tidak bicara sama dia, saudara Tuhan, tapi dia bicara sama orang. Wah, itu bahaya saudara-saudara ya. Saya ulangi saudara-saudara, orang ngaku hamba Tuhan, dia bicara sama umat Tuhan, tapi dia sama sekali tidak pernah Tuhan bicara sama dia. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, berkhotbah itu sulit. Wah, gampang Pak, asal fasih bicara cukup. Enggak, saudara dikasih oleh Tuhan, fasih bicara itu cuma bicara sama orang. Tapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum hamba Tuhan bicara sama umat Tuhan, dia sendiri harus lebih dahulu mendengar Tuhan bicara sama dia. Itu sebabnya saudara-saudara ya, ChatGPT tidak bisa menggantikan pergumulan hamba Tuhan dengan firman Tuhan. ChatGPT bisa bikin khotbah hari ini saudara Tuhan. Ya, saudara, tapi beda. Saudara-saudara kelihatan mana hamba Tuhan yang menggumulkan firman Tuhan baru berkhotbah atau mana hamba Tuhan yang pakai ChatGPT untuk bikin khotbah. Saudara-saudara, ChatGPT bisa bikin khotbah yang bagus saudara Tuhan. Tapi seorang hamba Tuhan harus terlebih dahulu bergumul dengan Tuhan sebelum dia bicara kepada umat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata kepada Musa, "Tetap di sini, aku mau bicara padamu, supaya nanti kamu bicara sama mereka dan mereka melakukan firman-Ku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang saya pelajari di poin ini, pelayanan tidak bisa menggantikan persekutuan dengan Tuhan. Musa pun tidak bisa jadi mediator. Musa pun tidak bisa jadi nabi sebelum dia terlebih dahulu tinggal di hadirat Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa yang menjadikan hamba Tuhan? Khotbahnya. Bukan itu yang utama. Yang menjadikan hamba Tuhan adalah persekutuannya dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan itu buah dari persekutuan. Jangan dibalik. Pelayanan itu yang membuat kita punya persekutuan dengan Tuhan. Wah, saudara-saudara, kalau kita balik bahaya. Pelayanan tidak bisa menggantikan persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi masalah di dalam dunia yang serba buru-buru ini. Banyak orang buru-buru mau pelayanan. Ya, saudara-saudara, banyak orang mau buru-buru pelayanan. Kenapa saudara-saudara? Karena lihat banyak orang yang pelayanannya hebat. Ya, banyak hamba Tuhan seperti Billy Graham, ya, John Piper, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang besar dan kita kemudian pengen jadi seperti mereka, buru-buru. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang sebesar John Piper, orang-orang seperti Billy Graham tidak sebesar itu tanpa persekutuan dengan Tuhan. Tanpa persekutuan dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan dengan Tuhan itu seperti es yang ada di bawah air. Yang saudara lihat itu kan cuma tip of the iceberg, saudara-saudara itu. Hanya puncak gunung esnya, itu namanya pelayanan. Ya, saudara-saudara, tapi saudara-saudara Tuhan, puncak gunung es itu cuma seperberapa dari gunung esnya. Persekutuan dengan Tuhan itu fondasi dari bangunan. Pelayanan itu bangunannya. Tapi saudara-saudara, kalau ada bangunan yang nggak ada fondasinya, ya itu resikonya banyak, saudara-saudara Tuhan ya. Bagus sih, saudara-saudara. Wah, saudara-saudara bangunannya murah Pak. Kenapa murah? Karena nggak ada fondasinya Pak. Wih, mewah Pak rumahnya, tapi murah Pak, murah. Kenapa saudara-saudara? Karena yang dibangun cuma yang di atasnya. Berapa sih itu? Tapi saudara-saudara Tuhan, fondasinya nggak ada. Ih, bagus rumahnya Pak ya, gaya Eropa. Ya saudara-saudara, wih mahal enggak, murah. Ya murah, kok bisa murah Pak? Iya, soalnya nggak ada sornya saudara-saudara Tuhan ya, nggak disor. Ya saudara-saudara Tuhan, kalau ada rumah tidak ada fondasi, bagus pun ada yang mau tinggal nggak? Ya saudara-saudara, hari ini kita di sini, besok sudah di mana saudara-saudara Tuhan ya? Kenapa? Banjir saudara-saudara, tiba-tiba bergeser. Kok alamatnya berubah? Ya saudara-saudara ya, alamatnya berubah. Ya saudara-saudara, dari Sikala jadi Paniki saudara-saudara Tuhan. Loh, kok bisa berubah dalam satu malam? Karena memang nggak ada fondasi, nggak tertanam. Saudara-saudara, persekutuan dengan Tuhan itu fondasi. Memang nggak kelihatan. Itulah fondasi, nggak ada fondasi kelihatan.
Saudara-saudara, kalau fondasi kelihatan nggak ngeri juga ya saudara-saudara. Ih, rumahnya bagus Pak, sampai fondasinya mau kelihatan saudara-saudara Tuhan ya. Semua besi-besinya semuanya kelihatan, cakar ayamnya kelihatan, saudara. Pasak buminya kelihatan semua ya. Itu kan juga rumahnya mengerikan ya saudara-saudara. Tapi kalau saudara perhatikan rumah-rumah mewah itu, saudara perhatikan rumah-rumah mewah itu lantainya ke atas 5. Tapi saudara jangan lupa untuk bikin lantai 5 ke atas itu berapa meter ke bawah itu. Berapa meter itu ke bawah. Ya, saudara-saudara, makanya saudara-saudara Tuhan bikin fondasi itu kan cari dulu titik yang paling bawah itu lama banget. Ya, dihantam terus sampai kapan saudara-saudara? Sampai ketemu titik di mana tidak bisa bergerak lagi, itu baru dibangun. Tapi kalau masih bisa masuk lagi pasak bumi, masih ditusuk lagi tuh. Terus sampai ada bunyi tang. Nah, saudara-saudara itu apa? Itu berarti batu yang sudah nggak bisa dipukul lagi tuh. Nah, itu baru bangun. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau nggak dibangun, kalau nggak ditusuk sampai seperti itu saudara-saudara, nanti di sini waktu dibangun, waktu peresmian saudara-saudara. Tapi dalam 2 tahun kok sudah di sini. Tadi waktu rumah ini dibangun sejajar jalan saudara-saudara Tuhan. Ya kan? Tiba-tiba dalam setahun sudah di bawah jalan. Saudara-saudara, lantai 1 sudah berhadapan dengan tanah. Loh, kenapa? Karena masih bisa turun lagi. Saudara-saudara saudara Tuhan, persekutuan dengan Tuhan tidak boleh diganti dengan pelayanan. Pelayanan tidak boleh menggantikan persekutuan dengan Tuhan. Maka saudara-saudara saudara Tuhan, orang yang aktif melayani harus punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, harus punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Musa pun tidak bisa jadi seorang nabi tanpa tinggal di hadirat Tuhan. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus juga melakukan hal yang sama dengan murid-muridnya. Mari kita lihat Markus 3:14. Markus 3:14. Saudara-saudara, Markus 3 ayat 14 itu kan cerita Yesus memilih 12 rasul. Apa yang dikatakan ayat 14 untuk kita semua? Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Nah, saudara perhatikan kata menyertai dan memberitakan Injil. Ini kan urutan. Jadi saudara-saudara sebelum diutus, apa yang harus dilakukan murid-murid itu? Menyertai Yesus. Nah, saudara-saudara kata menyertai itu pun membuat kita sedikit bingung dengan arti yang sebenarnya. Nah, saya minta saudara perhatikan terjemahan NIV-nya, saudara-saudara ya, New International Version. Saudara-saudara, New International Version menerjemahkan menyertai itu menjadi bersama. Bersama. Jadi saudara-saudara di sini kita perhatikan, panggilan pertama murid-murid Yesus bukan mengabarkan Injil. Waktu mereka dipanggil oleh Yesus Kristus, mereka dipanggil untuk apa? Untuk bersama-sama dengan Yesus. Jadi sebelum diutus, apa yang mereka lakukan? Bersama-sama dengan Yesus. Maka saudara-saudara Tuhan, bahasa Indonesia menerjemahkannya menyertai. Kenapa dikatakan menyertai saudara-saudara? Karena kemana Yesus mereka di situ. Saudara-saudara, murid zaman dahulu beda dengan murid zaman sekarang, saudara-saudara ya. Sekarang kan saudara-saudara murid itu di sekolah dari pagi sampai siang. Atau dari pagi sampai jam 3 sore paling lama. Setelah itu kembali ke rumah. Tapi murid zaman Yesus tidak. Sekali jadi murid, saudara-saudara, dia tinggalkan rumah. Jadi nggak ada konsep murid itu bolak-balik rumah sekolah, itu nggak ada, saudara-saudara Tuhan. Sekali jadi murid, dia akan tinggalkan rumahnya. Maka saudara-saudara, Petrus langsung tinggalkan jalannya, tinggalkan perahunya. Kenapa? Karena setelah dia jadi murid, dia tidak akan pulang lagi ke rumah. Itu konsep murid, itulah rabi. Saudara-saudara, jadi rabi dengan murid itu 24 jam. Di mana rabi makan, di situ murid makan. Di mana rabi tidur, di situ murid tidur. Jadi saudara-saudara, ya ini agak mirip dengan konsep boarding school. Ya saudara-saudara, boarding school. Ya saudara-saudara, tapi yang jadi bapak asramanya ya guru itu sendiri, saudara-saudara Tuhan. Jadi nggak ada namanya, ini jam sekolah. Ya, jam sekolah baru apa? Jam asrama. Nggak ada, saudara-saudara Tuhan ya. Sekolahnya di asrama itu kok. Jadi guru itu bapak asramanya. Nah, Yesus bersama dengan muridnya 24 jam. Ya saudara-saudara, jadi siapa yang paling tahu tentang kehidupan Yesus? Murid-muridnya. Nggak mungkin ada yang lebih tahu lagi. Murid-murid yang paling tahu. Kenapa? 24 jam. Dan siapa yang paling tahu tentang murid-muridnya? Ya Yesus. Ya saudara-saudara, Yesus tahu. Petrus itu tidur ngorok atau enggak? Saudara-saudara, kenapa? Dia tidur dengan Petrus kok.
Dia tidur bersama dengan Petrus, Yohanes, Yakobus. Jadi dia tahu mana yang ngoroknya kencang. Nah, ini semuanya ngorok nih 12 ini. Tapi yang ini ngoroknya nada bass. Nah, ini, tahu. Itu yang namanya menyertai. Jadi saudara-saudara, waktu murid-murid dipanggil, apa panggilan pertama mereka? Menyertai Yesus. Loh, nganggur dong. Ah, saudara-saudara ya. Saudara-saudara kita pikir-pikir, iya ini gak produktif ya. Berapa lama mereka bersama dengan Yesus? 3 tahun. Terus saya pikir-pikir, kenapa nggak KKR ya? Nah, saudara perhatikan waktu murid-murid bersama dengan Yesus 3 tahun, ada nggak KKR? Mereka, Petrus berkhotbah untuk 3.000 orang. Nggak ada, saudara-saudara. Petrus pertama kali khotbah pada ribuan orang hari Pentakosta loh. Jadi waktu Yesus bersama dengan Petrus, atau Petrus bersama dengan Yesus, Petrus ngapain, saudara-saudara itu? Disuruh mencari roti. Saudara masih ingat, saudara-saudara, mujizat 5 roti dan 2 ikan itu? Itu kan menggambarkan ya, apa tugas murid-murid waktu Yesus bersama dengan mereka. Aku sudah selesai ngajar, ini belum makan nih, 5.000 orang ini. Kamu harus memberikan mereka makan. Sesi konsumsi, saudara Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, sebelum Petrus menjadi pengkhotbah, apa pelayanannya? Seksi konsumsi. Seksi keamanan, saudara-saudara ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu bagian dari menyertai Yesus, bersama-sama dengan Yesus. Apa panggilan pertama dari seorang murid Kristus? Tinggal dengan Kristus, itu panggilan utamamu. Ya, saudara-saudara, saudara orang Kristen, saudara menghabiskan waktu enggak untuk tinggal dengan Kristus? Saudara-saudara, orang yang benar-benar intim dengan Tuhan, enggak mungkin enggak pelayanan, enggak mungkin. Tapi orang yang pelayanan nggak tentu intim dengan Tuhan. Apalagi saudara-saudara kita hidup di era yang buru-buru seperti ini, zaman yang serba buru-buru. Ya saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara, salah satu ciri dari zaman yang serba buru-buru adalah segala sesuatu itu menjadi performa. Ya saudara-saudara, segala sesuatu dianggap sebagai performa. Atau performa saudara-saudara, penampilan. Nah itu pertunjukan. Nah pertunjukan saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, saya pinjam pemikiran dari seorang filsuf Korea Jerman yang sekarang ini lagi naik daun, namanya Byung-Chul Han. Dia orang Korea, tapi dia mengajar di Jerman, mengajar filsafat. Judul bukunya adalah Burnout Society. Nah, saudara-saudara, ini buku bukan hanya dibaca sama filsuf, ini buku sekarang dibaca sama orang awam. Kenapa? Karena buku ini saudara benar-benar menggambarkan bagaimana hidupnya orang modern. Burnout Society. Nah, saudara-saudara, Byung-Chul Han mengatakan, zaman modern telah bergeser dari masyarakat yang disiplin ke masyarakat yang performance. Jadi saudara-saudara, ciri dari zaman modern, saudara-saudara Tuhan, masyarakatnya itu masyarakat performance. Jadi kalau ditanya, kenapa sibuk? Ya, karena takut kelihatan nggak sibuk. Ya, kenapa sibuk? Ya malu kalau kelihatan nganggur. Jadi sebenarnya kamu ada kerjaan nggak? Nggak ada sih. Tapi kalau nggak ngelakuin sesuatu kayaknya itu nggak berguna hidup ini. Ya, mager lo ya. Nah, saudara-saudara Tuhan ya. Atau gabut lo ya. Nah, saudara nanti kan saudara-saudara istilah gabut itu. Saudara-saudara kan orang paling tertuduh ya kalau dibilang gabut hari ini. Ya saudara-saudara hari ini haram mengatakan nggak ngapa-ngapain. Ngapain lo? Nggak ngapa-ngapain. Ih, nggak ngapa-ngapain. Kok yuk bisa hidup ya nggak ngapa-ngapain? Oh, kalau gitu saya harus cari sesuatu untuk dikerjakan. Nah, itu saudara-saudara Tuhan namanya masyarakat performance. Kenapa sibuk? Karena takut kelihatan enggak sibuk. Saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir ya, orang itu mengeluh sibuk. Tapi saudara-saudara, orang senang dikatakan orang sibuk. Aneh saudara-saudara ya. Aduh capek banget ya. Kerjaan enggak habis-habis. Nah, tapi kalau datang ke arisan saudara-saudara, bapak ini orangnya sibuk banget, betul. Nah, saudara-saudara, kamu ngeluh dengan kesibukan, tapi kamu sombong juga dengan kesibukan. Mau apa sih? Kalau lagi sibuk, dunia ini nggak ngerti saya, sibuk banget ini, nggak berhenti-berhenti. Ya, inilah, itulah, sebentar begini, sebentar begitu, ngeluh kan? Tapi begitu ketemu sama orang, salah satu orang yang paling sibuk di keluarga kita adalah bapak ini. Oh iya, loh, kok jadi senang ya? Jadi saudara-saudara aneh ya, sibuk ini sesuatu yang mau kita hindari atau sesuatu yang kita cari. Orang nggak mau mengeluh karena sibuk, tapi orang mau dipuji karena sibuk.
Nah, saudara-saudara tanpa sadar ya, sibuk itu sudah jadi identitas. Nah, saudara-saudara, dampaknya bagi pelayanan ada. Kenapa pelayanan? Kenapa pelayanan? Saudara-saudara, bisa nggak ya orang nggak ada persekutuan dengan Tuhan yang intim? Pelayanan bisa. Kenapa saudara-saudara? Dipaksa oleh zaman. Ya, dipaksa oleh zaman. Kenapa pelayanan? Ya supaya kelihatan penting. Supaya kelihatan penting. Saudara-saudara, bukan berarti kita nggak perlu pelayanan, saudara-saudara. Tapi kenapa saudara pelayanan? Ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, ada orang nggak pelayan karena malas bertobat. Tapi saudara-saudara, ini bukan berarti orang yang pelayanan lebih baik, nggak juga. Kenapa pelayanan? Ya, supaya dinilai sama Jemaat Emery Manado orang penting. Nah, ya saudara-saudara, maka dimanapun dia nggak harus ada dia di situ, oleh Tuhan ya. Saudara-saudara, kalau dia ada di mana dia harus ada nggak apa-apa. Tapi saudara-saudara perhatikan, ada orang itu ya nggak harus ada di situ pun ada dia. Supaya apa? Supaya kelihatan, kayaknya bapak ini orang penting di Emery Manado. Kenapa? Semua acara ada. Padahal sebenarnya di situ pun nggak dibutuhkan kok. Ya tapi supaya dia orang penting. Kenapa saudara-saudara? Karena kan ada image ya, orang penting cirinya sibuk. Lalu kita balik, orang sibuk berarti penting. Nah ini salah saudara-saudara, orang sibuk berarti penting, maka kita semua sok sibuk kan. Supaya apa? Kelihatan penting. Ya, di kantor sibuk. Kenapa? Pejabat penting. Di gereja sibuk. Kenapa? Orang penting. Saudara-saudara, pelayanan seperti ini, saudara-saudara Tuhan, lambat laun burnout. Burnout. Maka saudara-saudara jangan heran ya, banyak orang yang burnout di gereja itu bukan orang yang gak aktif. Orang gak aktif burnout, saudara-saudara, keterlaluan, saudara-saudara Tuhan ya. Sudah di gereja cuman datang dan pergi, saudara-saudara bilang, Pak saya burnout. Apa yang bikin kamu burnout? Gak ngapa-ngapain juga burnout. Tapi saudara-saudara yang sering burnout di gereja itu siapa? Orang yang aktif kan. Aktivis. Ya, saudara-saudara, simpatisan sih jarang burnout, saudara-saudara Tuhan ya. Simpatisan datang cuma Senin Kamis saja bilang burnout, saudara-saudara Tuhan kan. Tapi yang aktivis ini burnout. Tenaga dikasih, waktu dikasih, uang dikasih. Lalu lama-lama apa? Kok saya habis terus? Ya, saya terkuras terus, habis dan burnout. Saudara-saudara, kenapa kita burnout dalam pelayanan? Karena pelayanan itu bukan mengalir dari persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudara-saudara, jangan buru-buru jadi besar. Saudara harus punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan semakin kita sibuk melayani Tuhan, saudara dan saya perlu punya persekutuan yang mendalam dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua orang itu dipanggil menjadi pendeta. Tapi sebagai orang Kristen pun, sebagai orang Kristen biasa pun, saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kalau tidak, saudara akan burn out. Saudara akan menjadi jenuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan melayani supaya terlihat sibuk. Ya. Dan ini adalah satu pencobaan di zaman modern. Ya, saudara-saudara, ini pencobaan yang tidak ada di zaman pramodern, saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Orang tidak takut kelihatan nggak sibuk. Kenapa? Hampir semua nggak sibuk, saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, saudara perhatikan ya, masyarakat pertanian itu masyarakat yang tidak sibuk. Itu kenapa saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam masyarakat pertanian banyak pesta. Ya, pengucapan. Nah, saudara-saudara, pengucapan itu kan backgroundnya adalah masyarakat pertanian. Kenapa? Karena masyarakat pertanian sibuknya cuma di awal, sisanya nunggu. Ya, saudara-saudara, begitu masuk ke masyarakat perkotaan, tidak lagi bertani, saudara-saudara. Kita kerja dari Senin sampai Sabtu. Ada office hour. Nah, saudara-saudara, petani ada nggak office hour-nya? Nggak ada, saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Dia nanam padi, paling sibuknya di awal kan, dari menyemai, lalu kemudian tanam, habis itu tunggu, saudara dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, waktu petani nunggu padinya berbuah, ngapain dia? Itu dia habiskan, saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Ngobrol dengan tetangga, makan makanan tetangga. Itu sebabnya, saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam masyarakat pertanian ada
acara-acara pengucapan, pesta. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, di masa perkotaan, ya kan saudara nggak mungkin kan kerja di toko saudara kasih oleh Tuhan, Pak saya kerjanya 3 bulan pertama ya Pak. Baru 3 bulan kemudian ngapain? Nunggu Pak. Loh, nunggu apa? Nggak bisa Pak, saya nggak bisa Pak yang office hour itu, saya orangnya cepat jenuhan Pak. Loh nggak bisa, saudara kerja di pabrik, Pak saya kerjanya 3 bulan aja ya Pak ya, sisanya apa? Tunggu pabriknya menghasilkan. Nah, maksudnya gimana itu? Nggak bisa, inilah masalah perkotaan. Saudara harus kerja dari Senin, dan saudara kerjanya 8 sampai jam 6 sore, 8 sampai jam 6 sore, kan gitu. 8 sampai jam 6 sore. Maka saudara, di dalam masa perkotaan kita menjadi sibuk. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Dan di dalam masyarakat yang sibuk seperti ini, saudara pun akan melihat apa? Pelayanan itu sebagai bagian dari kesibukan. Kenapa harus pelayanan? Soalnya Pak, badan saya pegel ini Pak, kalau hari Minggu nggak ngapa-ngapain. Nah saudara-saudara ya. Saudara-saudara saya senang orang pelayanan, tapi kalau saudara pelayanan supaya kelihatan sibuk, nanti saudara burn out. Ya saudara-saudara, maka ini bukan mendiscourage saudara untuk pelayanan, bukan. Tapi ini men-encourage saudara untuk memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Saudara-saudara, Tuhan memakai Musa untuk menyampaikan hukum Taurat. Tuhan memakai Musa untuk menyampaikan firman. Saudara dan saya hari ini memiliki firman dalam Alkitab. Apa yang Tuhan minta saudara dan saya lakukan? Apa yang Tuhan minta saudara dan saya lakukan kalau saudara sudah diberikan firman? Ya saudara harus melakukan semuanya dengan setia, taat. Ayat 32 saudara-saudara. Lakukanlah semuanya itu, semuanya. Saudara-saudara, ketaatan itu tidak boleh selektif. Semuanya. Dan ketaatan itu harus mutlak, absolut. Semuanya, lakukanlah semuanya itu dengan setia. Ya saudara-saudara, setia itu artinya saudara-saudara, pertama tidak selektif. Yang kedua, akurat. Dengan setia. Maka saudara-saudara perhatikan kalimat selanjutnya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, apa itu menyimpang ke kanan atau ke kiri, saudara-saudara? Sederhana saja. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab menyimpang ke kanan atau ke kiri itu bicara mengenai 2 ekstrim dari ketidaktaatan. Ekstrim yang pertama adalah menambah apa yang tidak ada. Itu namanya ke kanan itu. Oh, saya taat. Saudara-saudara, saking taatnya, yang enggak ada pun dibikin ada, saudara dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu orang Farisi, saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Saudara-saudara, orang Farisi kan merasa taat ya. Tapi Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, kamu enggak taat. Kenapa? Karena yang enggak ada pun kamu bikin ada loh. Ya, yang enggak ada pun kamu bikin ada. Ya, Tuhan hanya mengatakan, ya jangan bekerja pada hari Sabat. Tapi kamu bikin ini tambah itu. Oh, sampai orang akhirnya sesak napas. Loh ini bukan ketaatan. Ya saudara-saudara, itu bukan ketaatan, itu belenggu namanya. Ekstrem yang pertama, ke kanan. Ya, yang enggak ada ditambah-tambah. Ya saudara-saudara, ya ada nggak orang Kristen model kayak gini? Ada, saudara kasih oleh Tuhan ya, yang sok suci, saudara kasih oleh Tuhan ya. Nah itu, jadi dia melakukan apa yang sebenarnya nggak diminta untuk dilakukan. Supaya apa? Dia kelihatan lebih tinggi daripada orang Kristen yang lain. Jadi kenapa kamu lakukan? Ya supaya orang lihat saya nggak hanya jadi orang Kristen, saya orang super Kristen. Nah itu ya. Kalau teman-temanku orang Kristen, masa saya juga orang Kristen? Ya janganlah. Ya saya harus super Kristen. Jadi gimana? Kalau semua orang ke gereja hari Minggu, cuman saya yang ke gereja jalan kaki. Nah, loh, kenapa harus jalan kaki? Ya soalnya semua naik mobil. Itu nggak ada penyangkalan diri itu kalau naik mobil. Saya bukan hanya ke gereja, cuman saya yang ke gereja dan jalan kaki. Loh, kenapa harus jalan kaki? Apakah Tuhan mengatakan harus jalan kaki ke gereja? Enggak sih. Cuman kalau naik mobil itu manja itu. Ya, manja itu. Saya jalan kaki. Kalau semua kebaktian jam 10, cuman saya yang kebaktian jam 6. Loh, kan belum buka. Ya enggak apa-apa, supaya orang tahu yang paling cepat ke gereja saya. Nah, loh, ngapain kamu secepat itu ke gereja? Ke gereja paling pagi juga 7.30 kok. Iya. Tapi kalau saya datangnya juga 7.30, ya orang Kristen yang lain juga sama. Bedanya saya apa dong? Oh ini saudara-saudara, ini legalisme. Legalisme. Ya saudara-saudara,
Di Amerika itu saudara Tuhan ada satu aliran Kristen yang tidak mau pakai Alkitab terjemahan lain kecuali King James. Ya, saudara-saudara, bagi mereka King James itu sama dengan naskah asli. Ya nggak mungkin lah, naskah asli Yunani kok bahasa Inggris saudara Tuhan. Tapi itu gimana cara mikirnya ya? Jadi saudara-saudara di gereja itu ya, kalau pendeta undangan pun mau khotbah dikasih pesan, don't bring another version, just bring King James version. Itu dikasih tahu. Jadi sebelum pendeta itu datang, dikasih tahu satu minggu sebelumnya sama pengurusnya. Pak, minggu depan khotbah di gereja kami ya. Jangan lupa Pak, bawa Alkitab terjemahan King James version. Loh, saya LAI gimana Pak? Loh, saudara Tuhan, ya nggak bisa juga saudara-saudara. LAI kan bahasa Indonesia, cuman nggak ngerti saudara-saudara ya. Tapi nggak boleh pakai NIV, ESV, nggak boleh. Harus King James version. Loh, saudara-saudara, bahasa aslinya Alkitab juga Yunani Ibrani. Kenapa harus ngotot sekali pakai King James version? Karena King James version itu terjemahannya jauh lebih dekat dengan bahasa asli. Tidak pakai kata you, pakai kata thou. Ya, itu ya sopan sama Tuhan, thou. Ya, tidak pakai we, tidak pakai ini, tidak pakai we, pakai di. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dia nggak tahu zaman Victorian England, thou pun dipakai untuk kucing, saudara Tuhan ya. Jadi itu nggak ada urusannya, karena you itu untuk manusia, tapi thou untuk Tuhan lah. Tapi saudara-saudara kok ada ya? Sampai sekarang masih ada loh saudara-saudara ya. Jadi memang mereka bilang kalau pakai terjemahan yang lain itu nggak setia dengan Alkitab. Nah itu konteks di Inggris, saya nggak tahu konteks ini saudara-saudara ya. Orang-orang Kristen lunatik kayak gini saudara-saudara Tuhan ya. Nah itu ya. Ya dia merasa dengan begitu dia lebih suci dari orang Kristen yang lain, maka ditambahin nggak perlu ditambah. Ya saudara-saudara, ditambahin nggak perlu ditambah. Nah saudara-saudara, Yesus tidak mau kita taat ala legalisme. Tapi saudara-saudara, apa itu menyimpang ke kiri? Mengurangi apa yang ada. Saudara-saudara, yang pertama itu menambahi apa yang nggak ada. Tapi yang kedua ini saudara-saudara, ini mungkin yang sering saudara-saudara ya. Ini mungkin yang sering. Saudara kayak saudara Tuhan, tuntutannya segini dan kita nggak mau ribet, kita kurangi supaya cocok dengan standar kita. Mengurangi apa yang disuruh. Sudah jelas kok firman Tuhan mengatakan itu, tapi dikurang-kurangi. Ya, saudara-saudara, pakai alasan apa? Itu kan dulu. Nah, saudara-saudara Tuhan, ngerti saudara-saudara? Ada orang itu ya, waktu baca Alkitab, Alkitab mengatakan janganlah menikah dengan yang tidak seimbang. Lalu saudara-saudara, anak muda mengatakan, itu kan zamannya Paulus, Pak. Ya, beda dengan zaman kita. Loh, bedanya di mana? Ya pokoknya beda, Pak. Mana sanggup kita, Pak, mengikuti yang zaman Paulus. Kita kan sudah hidup di abad 21. Jadi abad 21 boleh dengan yang tidak seiman? Ya boleh. Loh, apa ininya? Apa relevan? Apa kaitannya? Apa logikanya? Ya nggak tahu lah, pokoknya boleh. Sudah jelas tapi dikurangi. Nah, itu yang namanya antinomianisme. Antinomianisme. Jadi saudara-saudara, Alkitab bikin standarnya di sini. Tapi karena dia nggak sanggup sampai ke standar sini, atau dia nggak mau ribet sampai ke sini, dia bilang, itu kan kata Paulus dulu itu zamannya mereka, nggak cocok dengan kita. Kita kurangi. Kita kurangi. Ya saudara-saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan, ajarlah mereka. Wah, saudara-saudara ya, ajarlah mereka. Tapi saudara perhatikan hari ini, banyak gereja masukkan orang jadi anggota, enggak katekisasi dulu. Loh, Yesus mengatakan ajarlah. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Tapi saudara-saudara banyak gereja mengatakan, aduh Pak, kalau katekisasi nanti enggak ada yang mau ke gereja kita. Jadi gimana dong? Ya sudah enggak usah katekisasi Pak. Ya pokoknya siapa yang mau masuk, daftar, isi formulir, masuk dah. Loh kenapa begitu? Ya soalnya Pak, kalau bikin ajar-ajar segala ini, waduh, belum lagi ajarnya versi GRI lagi. 12 kali pertemuan, 12-12-nya doktrin semua, doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin dosa, doktrin keselamatan, doktrin semua 12 kali. Belum lagi ada ringkas buku, belum lagi ada ujian. Wah, ini siapa yang mau ke gereja kita ini? Diturunin. Saudara-saudara, pernikahan harus laki-laki dengan perempuan, tidak boleh sesama jenis. Saudara-saudara, ada gereja di Amerika mengatakan yang dimaksud sesama jenis itu bukan yang kita pikirkan. Nah, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, ada
teolog yang mengatakan yang dilarang Paulus itu bukan pernikahan sesama jenis. Loh, itu jelas Roma 1 itu Roma 1 mengatakan saudara-saudara, murka Tuhan itu menyebabkan orang menikah sesama jenisnya. Tapi banyak gereja di Amerika, ini teolog mengatakan, itu salah tafsir kita. Loh, salah tafsirnya di mana? Iya, yang dimaksud Paulus itu bukan pernikahan sesama jenis. Tapi dimaksud Paulus itu adalah orang yang dimaksud Paulus itu adalah orang jahat. Ya. Orang jahat yang menindas sesama jenisnya. Loh, direlatifkan. Saudara-saudara, kita juga bisa seperti ini. Dan saya percaya saudara-saudara ya, yang menyimpang ke kiri ini lebih banyak. Nah, saudara-saudara, kan kita mau gampangnya saja. Aduh, ikut Tuhan kalau ikutin letterlet, saudara-saudara, ikutin semua. Enggak, susah kita jalan. Tapi apa kata Tuhan? Lakukan semuanya itu. Lakukan semuanya itu. Kamu enggak boleh pilih mana yang kamu mau taati, mana yang tidak kamu mau taati. Suatu kali ada orang yang menemukan tas yang berisi 10 juta, 100 juta uang di dalamnya. Lalu orang itu menyerahkan ke tangan polisi. Lalu polisi kemudian menyerahkan ke pemilik. Lalu orang heboh, kok masih ada orang sejujur ini? Lalu wartawan datang wawancara orang yang menyerahkan ini, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, waktu wartawan datang, saudara-saudara Tuhan, dia lagi makan di sebuah kafe. Wartawan kemudian datang, "Pak, mohon maaf sebentar. Boleh enggak saya wawancara?" "Oh, jangan. Wih, kenapa Pak? Bapak tidak mau diketahui?" Iya, saya tidak mau diketahui orang." "Oh, gitu ya Pak. Bapak rendah hati sekali." Saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, baru kemudian wartawan itu, "Ya udahlah Pak, kalau enggak mau, cuma mau nanya aja. Bapak ini lagi makan dengan siapa Pak? Istri Bapak?" "Oh, itu makanya saya enggak mau kasih tahu." "Kenapa saudara-saudara Tuhan?" "Karena ini bukan istri saya." Saudara bisa bayangkan saudara-saudara, dia bisa jujur untuk 100 juta. Di saat yang sama, dia tidak jujur dengan pernikahannya sendiri. Saudara-saudara, kita nggak boleh taat selektif kayak gini. Ya, saudara harus taat secara mutlak dan akurat. Nah, saudara-saudara, kita perlu taat dengan akurat. Dan supaya bisa taat dengan akurat, saudara perlu memahami firman Tuhan dengan akurat. Keakuratan itu perlu, saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk bisa taat dengan akurat, dibutuhkan penjelasan firman Tuhan yang juga akurat. Itu kenapa saudara-saudara dibutuhkan kelas-kelas pemahaman Alkitab. Kalau saudara dan saya tidak memiliki pemahaman yang akurat, bisa jatuh pada dua ekstrim. Antara saudara mengurangi yang ada atau saudara menambahi yang nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada penjelasan yang akuratnya. Ya kan saudara-saudara, semakin kita memahami firman Tuhan, semakin akurat ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, ini bicara mengenai pertumbuhan rohani, saudara-saudara Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa tandanya orang bertumbuh? Yang pertama, saudara-saudara, dia semakin taat kepada hal yang semakin detail. Tapi yang kedua, saudara-saudara Tuhan, dia tidak lagi terikat pada apa yang tidak perlu untuk ditaati. Kenapa? Karena dia makin bertumbuh. Ya saudara-saudara, jadi jangan berpikir orang yang semakin bertumbuh itu semakin kaku, enggak juga. Dia semakin kaku untuk hal yang perlu ditaati. Tapi dia juga semakin fleksibel untuk hal yang enggak perlu ditaati, ya untuk hal yang tidak mengikat untuk ditaati. Jadi saudara-saudara, orang yang masih kekanak-kanakan itu, saudara-saudara, salah satu cirinya apa saudara-saudara? Itu juga bisa kaku. Jadi jangan berpikir orang yang ketat itu berarti dewasa, enggak juga saudara-saudara ya. Orang yang ketat itu belum tentu dewasa. Ya, kenapa? Karena dia ketat untuk hal yang tidak perlu diketatin. Sebenarnya itu hal yang biasa aja kok. Bisa lah, ada fleksibilitas di situ. Tapi dia, saudara-saudara, kenapa kita perlu pemahaman yang akurat? Supaya saudara bisa taat dengan akurat. Kalau saudara tidak taat dengan akurat, ya saudara bisa menyimpang ke kanan atau ke kiri nanti. Menambahi yang nggak ada, atau mengurangi yang ada. Dan dua-duanya sama dengan disobedience. Disobedience, sama-sama ketidaktaatan. Nah saudara-saudara,
Allah menginginkan kita itu mengikuti jalan itu dengan setia. Dengan setia. Akurat. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Akurat. Saudara-saudara, kenapa kita seringkali tidak bertumbuh, saudara-saudara? Ya karena dua hal ini ya. Yang ada saudara nggak taati, yang nggak ada saudara bikin-bikin jadi ada. Nah itu makanya nggak bisa bertumbuh. Lalu bagaimana saya bisa bertumbuh? Ya saudara harus semakin bertumbuh dalam menggali firman Tuhan. Maka pengetahuan saudara akan firman Tuhan nggak boleh itu lagi. Saudara-saudara ayatnya cuma Mazmur 23 terus sampai mati. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang meringkan aku. Itu saja ayat favorit. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara saya tidak ada masalah dengan ayat favorit, saudara Tuhan. Tapi saya agak takut. Saudara-saudara yang suka pakai ayat favorit ini akhirnya membuat ayat yang lain bukan firman Tuhan. Bagi saya Pak, cuma ini firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Yang lain saya nggak perlu tahu. Loh, saudara yang kayak saudara nggak ada ayat Alkitab mengatakan itu. Ya, banyak ayat yang lain Pak, tapi ribet semua. Yang saya mau cuma satu Pak. Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Itu aja. Ya saudara-saudara, sampai mati pun. Ya, pesan terakhirnya nanti di batu nisanku tulis Mazmur 23:1. Tuhan adalah gembalaku. Bukan karena ayat itu bermakna, bukan karena cuma itu dia tahu. Kasihan saudara-saudara ya, yang mati sudah 80 tahun. Tapi 80 tahun, ayatnya cuma satu. Tuhan adalah gembalaku. Berarti nggak bertumbuh dong orang kayak gini. Ya saya takut saudara kayak saudara Tuhan. Ya kita orang-orang Kristen kayak gini, nggak bertumbuh sama sekali. Ayat kita pun itu aja kok. Dan saudara-saudara topik doa kita pun itu saja. Ya saudara-saudara, kalau disuruh doa, nggak jauh-jauh saudara kayak saudara Tuhan ya. Nggak jauh-jauh. Pekerjaan, jodoh, bangsa dan negara, saudara-saudara Tuhan ya. Topik bangsa negaranya pun itu lagi, saudara-saudara Tuhan. Enggak nambah, iya. Ya saudara-saudara, maka jangan heran ya kenapa orang bosan di urusan doa. Karena yang mimpin doa syafaat, saudara-saudara Tuhan, sudah bisa ditebak sebelum dia ngomong pun, pasti nanti berikut ini kalimatnya ini. Ya saudara-saudara, ada namanya doa template, saudara-saudara Tuhan. Nah, doa template. Kenapa? Karena memang dia nggak bertumbuh. Ya. Makanya kalau mengucapkan selamat saudara Tuhan kepada orang lain pun selalu diakhiri dengan apa? Diberkati selalu dalam keluarga dan pelayanan. Nah, saudara Tuhan kan itu aja kan? Nggak bertumbuh. Saudara-saudara, orang kalau bertumbuh itu ya, dia bertumbuh dalam pengetahuannya akan Alkitab, dia juga bertumbuh di dalam doanya. Yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ke-32. Saudara-saudara, ayat 32 kita langsung fokus kepada kalimat yang terakhir. Ya. Supaya kamu hidup, supaya. Ini result, hasil dari ketaatan. Apa saja hasil dari ketaatan? Kalau saudara mengikuti jalan itu, kata Tuhan, engkau nggak akan tersesat di tanah perjanjian. Jadi hati-hati, sudah sampai di tanah perjanjian, kamu nggak ikutin, kamu tersesat nanti. Tapi kalau kamu ikutin, kamu akan tersesat. Dan kamu akan mendapatkan 3 hal, akan sampai kepada 3 hal. Saudara-saudara, ketaatan akan membawa kita pada 3 hal. Yang pertama, hidup. Loh, kan saya sudah hidup, kenapa harus hidup lagi ya? Supaya kamu hidup. Loh, kan sudah hidup. Kenapa harus hidup lagi? Nah, saudara-saudara kayak saudara Tuhan, di dalam bahasa Yunani ya, memang perjanjian lama kan bahasa Ibrani. Tapi saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani, kata hidup itu ada 2. Yang pertama, bios. Biologi. Ya, saudara-saudara, kata ini digunakan untuk hidupnya hewan. Dan kata ini digunakan juga untuk hidupnya manusia. Ya. Bios itu bicara mengenai physical life. Biological life. Bernapas. Nah, saudara-saudara, dalam bios atau secara bios, kita dan hewan nggak ada bedanya. Ya, saudara-saudara, maka saudara Tuhan dalam biologi ya manusia dipelajari seperti mempelajari hewan. Ya, biologi kan nggak terlalu tertarik dengan hal yang lain. Yang tertarik cuma apa? Bagaimana cara tubuh kita bekerja kan? Bios. Ya, kalau hewan bernapas dengan, ya, kucing bernapas dengan, nah itu kan, ikan bernapas dengan, nah itu kan, manusia bernapas dengan, udah itu aja. Ya, sistem reproduksi hewan, sistem reproduksi ayam, ya kan, sistem reproduksi tumbuhan, nah itu aja, bios. Tapi saudara-saudara, ada istilah yang kedua untuk hidup, zoe. Nah, saudara-saudara, zoe itu hanya digunakan untuk manusia. Zoe. Nah, salah satu kata zoe, saudara Tuhan, di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang
manusia. Yohanes pasal 1. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di situ bukan pakai kata bios, zoe. Dan ayat yang lain, Yohanes 10. Aku datang untuk memberikan mereka hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan. Nah, kata hidup di situ bukan bios, zoe. Apa itu zoe, saudara-saudara? Zoe itu bukan sekedar hidup, tapi makna hidup. Makna hidup. Saudara-saudara, semua orang hidup, tapi nggak semua orang hidupnya bermakna. Semua orang hidup, tapi nggak semua orang tahu makna hidupnya. Hidup ya hidup, ya saudara-saudara, tapi nggak tahu apa makna hidup ini. Ya saudara-saudara, nggak tahu kemana juntrungannya hidup ini. Pokoknya hidup aja lah. Ya saudara-saudara, hidup hanya untuk menunggu mati, itu namanya tanpa makna hidup. Hidup hanya untuk menunggu mati. Kapan mulai hidup? Waktu lahir. Untuk apa kamu lahir? Untuk menunggu mati. Lah, apa hidup kayak gini saudara-saudara? Ya ini namanya hidup gak bermakna. Saudara-saudara pernah nggak nunggu pesawat, saudara kayak Tuhan ya, di boarding lounge, atau saudara menunggu di ruang tunggu lah ya, nggak di boarding lounge juga lah, di ruang tunggu, saudara-saudara. Kalau di boarding lounge masih lumayan, saudara kayak Tuhan ya, ada hiburannya. Tapi yang kira itu kan di ruang tunggu ya, saudara-saudara ya. Baru begitu masuk, saudara-saudara datang ke pengumuman, ya, karena satu dan lain hal, saudara-saudara, pesawat Anda akan diundur, ya, 2 jam lagi. 2 jam kemudian, saudara-saudara, datang lagi pengumuman, pesawat Anda akan diundur. 2 jam lagi. 2 jam lagi pengumuman, pesawat akan diundur 2 jam lagi. Tanpa terasa sudah 10 jam saudara Tuhan di ruang tunggu itu. Saudara-saudara, menunggu 10 jam di ruang tunggu itu kan rasanya kayak membuang-buang waktu kan. Kenapa? Nggak tahu untuk apa ini semua. Untuk apa ini semua? Berjalan aja waktu. Kenapa? Ya bisa mau ngapain lagi? Ya di sini aja jalani. Maka saudara-saudara ya kalau 10 jam bosan ya. Apalagi zaman belum ada smartphone kayak kita saudara-saudara ya. Masih pakai HP yang 3210 itu saudara-saudara ya. Saudara tahu kan, kalau orang sudah menunggu di bandara karena pesawat delay, di handphone itu saudara-saudara ada satu game, cuman satu. Saudara-saudara, ular yang nggak berhenti berputar itu saudara-saudara itu. Nah itu ya. Ini kapan matinya nggak tahu saudara-saudara. Ya, sejam sih masih apa-apa ya saudara-saudara, sampai 10 jam kan. Ini apa artinya ini semua? Itu namanya hidup yang nggak bermakna. Hidup, ya sih bilang hidup ya hidup lah, bernapas kok. Bergerak, makan, beranak cucu, hidup. Tapi apa maknanya? Ya nggak tahu. Cuma nunggu mati aja nih semua. Saudara-saudara, kalau hidup nggak ada makna, maka hidup itu akan membosankan. Maka jangan heran saudara-saudara, ada sekelompok orang yang bisa bosan hidup kan. Kenapa dia bosan hidup? Karena dia baru sadar, untuk apa semuanya ini ya. Disitulah kita butuh makna hidup. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kita hidup. Tapi saudara-saudara, dosa membuat kita nggak punya makna hidup. Maka saudara-saudara, banyak orang itu hidup tapi nggak bisa menikmati hidupnya. Karena nggak ada yang menikmati juga. Untuk apa ini hidup ini kayak ini? Ya saudara-saudara, maka saudara kayak Tuhan, ada orang itu ya. Ada orang itu saudara-saudara kesel juga ya kalau nyanyikan panjang umurnya. Kenapa saudara-saudara? Aduh, kalau hidup kayak gini mau diperpanjang apa lagi sih? Baru kamu nyanyi panjang umurnya, gue udah bosen. Saya udah bosen. Ya cuman dia nggak berani bilang sudah bosen aja saudara-saudara ya. Cuman panjang umurnya. Aduh kalau segini. Saudara-saudara nunggu 10 jam aja gitu sudah bosen. Karena nggak ada maknanya apalagi bertahun-tahun nggak ada makna. Maka saya harus sendiri ya. Aduh ngapain lagi sih? Ya saudara-saudara ada istilah midlife crisis ya saudara-saudara ya. Krisis paruh baya. Dan ini kan yang ditakutkan sama ibu-ibu, saudara Tuhan ya. Ibu-ibu paling takut ketika suaminya dikatakan memasuki masa paruh baya. Kenapa? Karena salah satu ciri dari midlife crisis adalah mempertanyakan segala sesuatu. Ya, sudah punya istri, dia bertanyakan, kenapa harus sama dia ya? Oh, saudara Tuhan bisa bayangkan sudah punya anak, ya kan? Kenapa baru bertanya sekarang gitu ya? Kenapa sama dia ya? Jangan-jangan harusnya nggak sama dia nih. Nah itu namanya midlife crisis. Saudara-saudara yang bekerja pun juga sama. Sudah bekerja 10 tahun, 40 tahun kemudian resign aja Pak. Loh, kamu setelah resign mau kemana? Nggak tahu lah pokoknya saya mau resign. Nah saudara-saudara banyak orang itu ya, bukan banyak. Ada orang itu resign, kenapa? Karena dia merasa yang dia lakukan selama berpuluh-puluh tahun itu sia-sia. Itu bukan karena sia-sia beneran. Midlife crisis. Orang bilang puber kedua. Ya, saudara-saudara ya.
Maka dia ingin restart everything. Wah, kalau kamu restart sudah usia 40 tahun, sudah usia 50 tahun itu kan kacau ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam ayat yang ke-33? Kalau kamu taat, kamu akan sampai pada hidup. Kamu akan bisa menikmati hidup. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita lihat setelah hidup. Baik keadaanmu. Nah, kata baik, saudara yang kasih oleh Tuhan, kata baik di situ bicara mengenai keutuhan. Top dalam bahasa Ibrani-nya, top. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan itu bicara mengenai apa? Keutuhan. Atau kita pakai istilah kebahagiaan. Jadi pertama, kamu akan hidup. Yang kedua, kamu akan bahagia. Baik keadaanmu. Saudara-saudara, kebahagiaan itu bicara mengenai keutuhan ya. Kalau saudara hanya punya satu, dalam jumlah yang banyak, tapi nggak punya yang lain, itu nggak bahagia, saudara-saudara. Maka saudara-saudara hari ini kan orang kejar uang ya. Saudara-saudara kan berpikir apa? Karena uang itu adalah totalitas seluruh kebahagiaan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara bisa punya uang banyak, tapi di hal yang lain bolong, saudara kasih oleh Tuhan, tetap nggak bahagia. Maka saudara-saudara untuk bahagia, saudara nggak perlu punya banyak, saudara perlu secukupnya. Makanya doa kami benar kan, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Tapi banyak orang nggak percaya dengan secukupnya. Saudara berpikir, oh kalau punya sebanyaknya akan bahagia. Tidak. Untuk bahagia saudara hanya perlu secukupnya. Tapi saudara punya banyak. Tapi saudara punya semuanya secara utuh. Tapi semuanya secukupnya. Tapi utuh. Daripada saudara punya satu banyak banget, yang lain nol. Uang banyak, tapi kesehatan nol. Wah, itu nggak bahagia saudara-saudara ya. Ya saudara kasih oleh Tuhan, saudara-saudara mahasiswa itu menganggap waktu dia kuliah bahagia. Kenapa saudara yang kasih oleh Tuhan? Uang nggak ada. Tapi saudara-saudara makan apapun nggak sakit. Itu kan kenapa banyak orang kangen. Apalagi orang yang sudah kaya saudara yang kasih oleh Tuhan dan dokter melarang makan ini, makan ini, makan itu. Dia bilang apa? Aduh enak itu waktu kuliah. Banyak enak. Serba nggak bisa beli ini, beli itu, beli itu. Tapi makan Indomie 2 bungkus pun sekali saudara yang kasih oleh Tuhan tidak takut sakit. Begitu sudah banyak uang, dia bilang, aduh Pak, sekarang saya bukan hanya bisa makan Indomie 2 bungkus. Ya, kalau saya mau beli pabriknya pun sekalian bisa. Tapi nggak boleh, saudara ya, nggak boleh. Kalau bilang bisa sih bisa aja. Cuma dokter bilang jangan. Kenapa? Usus bapak sudah menipis. Waduh, sekarang banyak makanan yang berserat Pak. Wah, keset kaki maksudnya. Kurangi ini. Uang banyak. Ya saudara-saudara bisa bayangkan ya mahasiswa. Saya masih ingat saudara-saudara waktu saya kuliah. Apa yang ditakutkan dulu ya? Makan nasi sepuasnya, saudara Tuhan. Itu kan warung-warung makan di daerah mahasiswa kan selalu tawarannya itu, ambil nasi sepuasnya, tapi lauknya jangan, saudara Tuhan. Ambil nasi sepuasnya. Maka saudara-saudara ambil nasi segunung, lauknya kolombi, saudara Tuhan. Nah, ya kan kolombi cuma, makan itu aja. Wah, hari ini saudara-saudara kalau dokter tanya, wah ini diabetes loh ini. Tapi waktu mahasiswa saudara Tuhan, kayaknya kita baik-baik aja makan sebanyak ini, baik-baik aja kok. Ya saudara-saudara, baru kita sadar ya, uang banyak tapi nggak boleh lagi makan apapun, untuk apa? Itu kan uang ada, kesehatan yang sudah tidak memungkinkan. Artinya saudara-saudara ya, saudara nggak perlu punya banyak, tapi cukup. Yang penting bisa dinikmati. Tambah lagi saudara-saudara ya, uang banyak, kesehatan nggak ada, keluarga berantakan. Ayo saudara Tuhan, ayo lengkap. Jadi saudara-saudara, ini kita pikir ya, iya ya, untuk apa uang sebanyak ini? Sudah kesehatan tidak memadai, keluarga berantakan, relasi hancur. Yang kamu punya apa? Cuma satu, uang. Baru sadar kan, miskin banget ya. Miskin banget. Tapi saudara-saudara, apa yang dikatakan Tuhan? Untuk bahagia saudara nggak perlu semua. Saudara hanya perlu cukup. Cukup. Uang nggak banyak, tapi cukup. Saya ada waktu untuk keluarga, saya ada waktu untuk gereja, saya ada waktu. Ya memang saya tidak sebanyak uangnya sebanyak dia, tapi saya ada waktu untuk ini, saya ada waktu untuk ini, kesehatan saya baik. Udah. Baik keadaanmu. Yang ketiga, lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki.
lanjut. Itu bicara mengenai keberlangsungan. Saudara-saudara, nggak mungkin kita hidup terus-menerus. Kita suatu hari akan meninggalkan dunia ini. Lalu apa maksudnya lanjut umur? Masa kita nggak mati-mati sih? Saudara-saudara, di sini kita bicara mengenai legacy. Apa artinya lanjut umurmu? Engkau akan mati, tapi engkau meninggalkan nama baik. Kalau saudara taat kepada Tuhan, saudara dan saya akan menikmati yang ketiga ini, keberlanjutan. Keberlanjutan artinya apa, saudara-saudara? Kita akan mengakhiri hidup dalam dunia ini, tapi kenangan baik kita akan diingat semua orang sampai seterusnya. Meninggalkan nama baik. Pengkhotbah mengatakan nama yang baik lebih indah daripada minyak yang mahal. Saudara tahu minyak yang mahal, saudara, baunya nggak cepat hilang, itu namanya minyak yang mahal. Saudara-saudara, itu namanya minyak yang mahal. Saudara mengerti kenapa nama baik dibandingkan dengan minyak mahal? Karena minyak yang mahal, saudara-saudara, itu baunya nggak cepat hilang. Jadi kita sudah pergi pun, saudara-saudara Tuhan, baunya tinggal. Itu namanya minyak yang mahal. Tapi kalau baru hilang, itu minyak murah, saudara-saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara, saudara tahu kan minyak wangi yang murah, saudara-saudara, yang suka di pinggir jalan itu. Saudara-saudara, cabang dari Bandung, saudara-saudara Tuhan. Nah, itu biasanya, saudara-saudara ya. Nah, itu kan saudara tahu kan, saudara-saudara ya, itu. Memang itu terkenal, saudara-saudara, minyak wangi dari Bandung, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, itu bukan minyak wangi yang orisinil, saudara-saudara, sintetis. Tapi memang ada tempat di Bandung itu yang bagus bikinnya. Makanya banyak tempat cabang dari Bandung, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, tapi minyak-minyak yang murah itu, memang waktu kita beli, kita cium dari botolnya wangi. Tapi saudara-saudara, nggak lama dia tinggal, hilang. Itu kenapa murah. Jadi saudara harus pakai 5 kali sehari, saudara-saudara Tuhan ya. Nah itu, jadi belinya sih murah ya, bisa beli banyak. Tapi saudara-saudara habisnya cepat. Kenapa? Baru berapa? Hilang. Tapi kalau minyak yang mahal, saudara-saudara, mahal belinya memang. Tapi pakainya hemat. Sedikit saja, tinggalnya lama. Nah, tapi apa kata pengkhotbah? Nama yang harum lebih mahal dan lebih wangi daripada minyak yang mahal. Kenapa? Sekuat-kuatnya minyak yang mahal itu. Tapi nama yang harum itu lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Saudara-saudara nih, kasih oleh Tuhan, saya terkadang terkesan ya, kalau datang ke acara-acara duka. Terkesan kenapa, saudara-saudara ya? Ketika ada orang itu yang kasih kesaksian tentang orang yang meninggal. Ya, 3 hari acara duka, saudara Tuhan, biasanya ditanya, ada nggak dari pihak saudara yang hadir yang mau menyampaikan kesaksian tentang orang yang meninggal ini? Ada nggak yang kenal yang meninggal ini? Ya, ada yang mau menyampaikan kesaksian, saudara Tuhan? Saudara-saudara, dari kesaksian itu kita bisa tahu, ya, orang yang meninggal ini orang seperti apa sih? Saudara-saudara ya, ada ya, pernah ada saudara Tuhan, orang yang meninggal lama banget kebaktiannya. Kenapa, saudara-saudara? Bukan karena lama khotbahnya. Yang kasih kesaksian nggak berhenti. Datang lagi. Saudara-saudara, ada lagi, masih ada lagi. Ini orang siapa ini meninggal ini? Sudah meninggal saudara Tuhan, yang bicara mengenai dia nggak berhenti. Wah, itu harum sekali saudara-saudara ya. Ya, saya kenal bapak ini. Orang sudah mati saudara-saudara Tuhan, tapi yang mau bicara mengenai dia nggak berhenti. Itu kalau nggak di stop, saudara-saudara, besok masih ada lagi acara duka. Tolong ditahan, kita lanjut lagi besok. Kenapa? Ini sudah jam berapa ini? Nggak berhenti. Padahal sudah kasih tahu, tolong setiap orang cuma 5 menit, saudara Tuhan. Nggak 5 menit, 10 menit, saudara Tuhan. Kenapa? Ya, saya dulu pertama kali ketemu, banyak sekali. Ya, saudara-saudara, dari situ kita tahu kan, ini orang, saudara nggak kenal pun yang meninggal, saudara-saudara langsung tahu. Ini orang waktu hidup, pasti luar biasa nih. Tapi saudara-saudara, kalau dia Sarah meninggal, kemudian ditanya sama MC, ada yang mau memberi kesaksian tentang orang ini? Ditunggu 1 jam pun nggak ada yang mau angkat tangan, saudara Tuhan. Ini berarti apa? Jangan-jangan meninggal ini public enemy number 1, saudara Tuhan ya. Orang terlalu baik saja tidak mau ngomong. Ya makanya ada yang mau diam. Kenapa, saudara-saudara? Karena sebenarnya pengen ngomel-ngomel, saudara Tuhan. Nah itu. Tapi yang paling mengerikan adalah saya pernah baca, saudara-saudara, pada hari orang meninggal itu acara perkabungannya. Bukan hanya nggak ada yang mau bicara, saudara-saudara. Yang terjadi adalah keributan. Kenapa? Mendadak ada perempuan datang dan mengaku bahwa saya istri keduanya. Saudara-saudara. Wah, istri pertamanya shock di situ, saudara-saudara. Waduh, sudah meninggal pun masih meninggalkan unek-unek kayak gini. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, David Brooks mengatakan, saudara waktu hidup, semua orang bicara
karir saudara. Saudara waktu mati, semua orang bicara karakter saudara. Saudara-saudara waktu kita sudah meninggal, nggak ada lagi yang ingat karir kita, saudara-saudara ya. Saudara nggak akan lagi, saudara-saudara nggak pernah kan dengar orang waktu bersaksi mengenai orang yang meninggal, rumah opa ini besar sekali, mobilnya juga bagus, mobil mewah. Nggak ada saudara-saudara, terlalu remeh bicara itu di kematian. Tapi kalau opa ini orang yang baik, cucunya bilang, aduh opa ini sering ngajak kami mancing, saudara Tuhan, walaupun dia sibuk. Itu yang namanya keberlanjutan. Saudara-saudara kalau saudara mati, kira-kira orang ngomong apa ya? Ya. Orang akan ngomong apa? Dan saudara kalau saudara berharap waktu saudara meninggal, orang ngomong apa ya? Jangan pikir, meninggal sudah selesai semua. Enggak saudara-saudara ya. Ada keberlanjutannya. Ada keberlanjutannya. Kiranya saudara dan saya bisa menjalani hidup di tahun 2026 ini. Tuhan membawa kita pada hidup, Tuhan membawa kita pada keutuhan, dan Tuhan membawa kita pada keberlanjutan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami berdoa supaya kami bisa mengikuti jalan yang Tuhan sudah perintahkan. Karena jalan itu akan membawa kami pada kehidupan, kepada keutuhan, dan juga pada keberlanjutan. Kami berdoa supaya kami bisa mengikuti jalan yang Tuhan berikan dengan akurat, mengikutinya dengan total, dan kami mengikutinya dengan taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri.